Puji Tuhan, selamat pagi Bapak semua jemaat yang dikasih Tuhan. Mari, sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara atas kehidupan kami, untuk kami dikuatkan, kami semakin dewasa dalam rohani kami, di dalam mengiring akan Engkau. Mengucap syukur, kami akan sambut dan kami akan nikmati firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak semua. Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja adalah mempelai Kristus. Itu adalah tema renungan kita pagi hari ini, ya. Mari kita akan baca ayat pokok kita dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 8, ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepada pengantinnya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu semua, menjadi mempelai Kristus adalah panggilan tertinggi bagi orang percaya. Amin Bapak Ibu semua. Namun panggilan ini tidak hanya tentang pengakuan iman, ya, melainkan juga tentang kehidupan yang mencerminkan kedewasaan rohani, ya. Karena orang percaya yang tidak dewasa rohani tidak layak menjadi mempelai Kristus, ya. Dalam perumpamaan yang kita semua tahu, ya, tentang 10 gadis atau gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, ya. Yesus menunjukkan bahwa hanya gadis-gadis yang bijaksana yang layak masuk dalam perjamuan bersama mempelai pria, ya. Hanya gadis yang bijaksana, ya. Hal ini menggambarkan, ya, hanya mereka yang memiliki iman yang matang, iman yang dewasa, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup dalam ketaatan yang layak menjadi mempelai Kristus. Sebaliknya, orang percaya yang tidak dewasa rohani mudah tergoda oleh keinginan dunia dan hidup tanpa memiliki komitmen penuh kepada Tuhan, tidak layak menjadi mempelai Kristus. Karena itu setiap kita harus berproses agar bertumbuh dan dewasa rohani, ya. Yang pertama, dalam proses untuk dewasa rohani ini saya catat ada 4 hal Bapak Ibu semua untuk kita berproses agar kita memiliki kedewasaan secara rohani dan kita layak menjadi mempelai Kristus. Yang pertama adalah bertumbuh dalam firman, ya. Beberapa hari yang lalu ini sudah disampaikan lewat firman Tuhan, ya, tentang kita mencintai firman Tuhan, ya. Dalam proses menjadi dewasa rohani, orang percaya harus merenungkan, memahami, dan hidup menurut firman Allah, ya. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, ya, Bapak Ibu semua boleh baca. Kemudian yang kedua, kesetiaan dalam doa dan persekutuan, ya. Dalam proses untuk kita menjadi dewasa rohani, kita punya kesetiaan dalam doa, juga dalam persekutuan. Karena komunikasi dengan Tuhan dan komunitas iman membantu kita bertumbuh dalam kasih dan iman, ya. Selanjutnya yang ketiga, ya,
untuk kita berproses dalam kehidupan untuk dewasa rohani. Yang ketiga adalah kehidupan yang berbuah. Ya, sesuai dengan tema kita tahun ini, Bapak semua ya. Kehidupan yang berbuah, yaitu kehidupan yang mencerminkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah roh yang lain ya. Itu ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Bahwa kehidupan yang mencerminkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh adalah tanda kedewasaan rohani ya. Adalah tanda kedewasaan rohani ya. Kita harus memiliki kehidupan yang berbuah ya. Yang terakhir, yang keempat, penyerahan diri kepada Tuhan. Dewasa rohani berarti menyerahkan kehendak pribadi, juga hidup sepenuhnya untuk Tuhan ya. Sekali lagi Bapak semua, penyerahan diri kepada Tuhan. Karena dewasa rohani berarti menyerahkan kehendak pribadi dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan ya. Bapak semua boleh baca dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi Bapak semua, mempelai Kristus adalah gambaran gereja yang sempurna, kudus, dan yang tak bercacat celah ya. Itu sesuai dengan Efesus 5 ayat 27 ya. Jadi mempelai Kristus adalah gambaran gereja yang sempurna, yang kudus, dan yang tak bercacat celah. Karena itu gereja Tuhan, Bapak semua yang dikasih Tuhan, mari jangan lagi kita hidup dalam dosa, keegoisan, atau ketidaktaatan, agar kita siap menjadi mempelainya Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kehidupan kami harus terus berproses untuk kami terus layak menjadi anak-anak-Mu. Hidup kami menjadi dewasa, rohani kami menjadi dewasa, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Roh Kudus, bantu kami dalam setiap proses untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Melangkah dan berada sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami umat-umat-Mu. Apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini, Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur buat hari ini. Kami melangkah di hari yang baru, kami taruh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.